warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Podcast Gacor Garinge Cah Jatirogo. Pada kesempatan kali ini guys, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat terhormat yang dihormati di SMP Negeri 1 Jatirogo. Siapa beliau? Ini dia. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah, yang pasti baik-baik saja. Alhamdulillah. Fine saja. Bisa perkenalan diri Bu kepada fans-fans kita nih yang ada di rumah, di sekolah, dimanapun berada. Berada. Perkenalkan, saya ini seperti yang disebutkan tadi, memang dari usia ini terbilang berada di usia pertengahan lah di antara Bapak Ibu guru yang ada di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo. Hanya saja memang amanah yang diberikan akhirnya menjadi orang nomor 1 ya di SMP Negeri 1 Jatirogo. Iya. Perkenalkan, saya nama lengkap Kartini Ekowati. Saya berasal dari Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yang terbilang kira-kira dengan jarak 12 km dari sekolah kita ini. Itu. Ada lagi? Saya sama panjenengan ini tetangga Bu. Oh iya. Soalnya saya dari Bangilan juga. Oh, sama-sama dari Bangilan. Iya. Satu etnis berarti ini. Iya. Nah, pada tahun berapa sih Bu Kartini ini menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Jatirogo? Ya. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 9. Oh, kelas 9. Berarti Kayaknya tahun berapa ya tahun masuknya? Kayaknya pas itu saya kelas 7. Kelas 7 ya? Iya. Saya dimutasikan di SMP Negeri 1 Jatirogo ini pada tahun 2022. Berarti kamu kelas 7? Kelas 7, iya. Tadi kisaran sudah 2 tahun ajaran PPDB. Iya, jadi sudah ada 2 kali PPDB di saat saya mulai bekerja di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini. Nah Bu, saat bertugas di SMP Negeri 1 Jatirogo, apa pandangan Ibu tentang SMP Negeri 1 Jatirogo? Iya, pandangan ya. SMP Negeri 1 Jatirogo ini kan SMP yang tertua di bagian wilayah barat Tuban, Kabupaten Tuban. Jadi SMP yang bonafit, SMP yang besar di kawasan Tuban bagian selatan ini. Jadi begitu saya mendapatkan SK, itu sudah wow, ini saya akan bergabung dengan Bapak Ibu guru yang hebat, dengan anak-anak yang hebat pula. Ini sebenarnya dalam hati saya ada rasa bangga sekali. Kemudian terbersit juga gini, bisakah saya berada di tengah-tengah orang hebat itu? Dapatkah saya nanti membawa lebih hebat lagi, membersamai teman-teman yang hebat? Itu merupakan tantangan bagi saya. Tetapi saya yakin dengan adanya kehebatan-kehebatan dari Bapak Ibu guru beserta staf dan juga anak-anak yang hebat, insya Allah saya pun juga akan bisa untuk berbaur, bisa untuk membersamai dan membawa UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini ke depannya lebih hebat lagi. Amin. Amin ya. Iya. Nah Bu, tadi kan Bu Kartini bilang
tantangan-tantangan nih. Nah, tantangan terbesar yang panjenengan hadapi dalam menjalankan tugas ini apa, Bu? Nah, iya, memang ini sengaja tak pancing ini tadi. Tantangan, iya, biar muncul pertanyaannya ya. Tantangan yang pertama ini gini ya, di sebuah lembaga pendidikan, penunjang keberhasilan di lembaga pendidikan tersebut ada beberapa hal, antara lain adalah sumber daya. Sumber daya di sini ada sumber daya manusianya, ada sumber daya sarana prasarananya. Bu Kartini sebelum di SMP Negeri 1 Jatirogo ini kan dari sekolah yang notabene sekolah yang muridnya sedikit. Nah, sehingga tantangan-tantangan yang ada di sekolah yang jumlah SDM-nya sedikit dengan di sekolah yang jumlah SDM-nya besar tentunya berbeda. Ya. Berbeda sudut pandangnya, sehingga berbeda pula tantangannya. Antara lain adalah tantangan terkait sumber daya manusia. Ini pertama dari siswa dulu ya. Ya. Nah, ini sumber daya manusia yang dari siswanya. Dengan jumlah siswa kurang lebih hampir 700 siswa. Nah, ini pun tentunya akan memunculkan aneka macam problematika yang harus dihadapi. Lain halnya dengan benda mati ya. Ini kan sumber daya manusia ini adalah benda hidup yang tentunya dengan adanya perkembangan ilmu teknologi dan juga adanya media sosial yang begitu mudahnya untuk diakses oleh semua siswa, sehingga ini merupakan tantangan yang sangat berat. Bagaimana saya bisa menghantarkan, saya tentunya dengan dukungan dan peran serta dari Bapak Ibu guru yang hebat, bagaimana bisa menghantarkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Jatirogo ini untuk meraih prestasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Karena dengan 700 siswa dengan karakter yang berbeda, belajar bersama di dalam satu lembaga pendidikan akan memunculkan banyak konflik. Iya kan? Iya, betul sekali. Banyak konflik, apalagi emosinya. Ini emosi anak-anak yang labil, ini menuju remaja ya. Anak-anak yang menuju remaja ini emosinya masih labil, sehingga ingin mencari jati dirinya. Jati diri tersebut antara lain adalah saya ingin dianggap lebih dari adik kelas. Betul sekali kan? Ya. Sehingga gini, yang kakak kelas merasa saya harus dihormati oleh adik kelas. Sehingga bila mana ada juga kejadian, belum tentu si kakak kelas ini benar, tetapi dia merasa bahwa adik kelas ini harus tunduk kepada kakak kelas. Nah, ini kan juga tantangan ini. Betul tantangan sekali bagaimana caranya untuk meminimalisir emosi. Akhirnya dengan tantangan problematika dari sumber daya manusia yang siswa tadi, tentunya harus bisa kolaborasi yang kuat antara semua lini yang ada di sekolah ini. Contohnya adalah wali kelas, kemudian guru BK, kemudian ada kami kan di sekolah kita ini sudah ada tim TPPK loh ya. Apa itu TPPK? Iya. Enggak tahu tim TPPK? Enggak. Oke, ini nanti akan dijelaskan lebih paham lebih rinci oleh ketuanya. Bapak ketua kita ini Bapak Wakawal ya. Bapak Wakasek. Ini Bapak Samiun ketuanya. Nanti suatu saat kita harus itu ya guys, mengundang Bapak Samiun. Nah, ini perlu ini untuk tim gacor nih. Iya,
Ya, itu ya. Kemudian yang tantangan selanjutnya adalah dari sumber daya manusia, dari Bapak Ibu guru dan serta staf. Ini merupakan kekuatan, ini bukan tantangan, justru kekuatan, karena beliau-beliaunya ini adalah ada beberapa generasi ya, di guru yang ada di sini ada beberapa generasi, ada yang senior, ada yang junior. Yang senior itu seperti yang kalian ketahui, yang sudah lama masa kerjanya menjadi guru, mendampingi siswa-siswi belajar di UPT SMP 1 Jatirogo ini. Antara lain ada Bu Indah, ada Bu Umu Kulsum, ada Pak Sutiono yang baru saja purna. Ini generasi-generasi yang sudah senior, yang senior dengan beberapa kekuatannya, dengan beberapa pengalamannya dalam membersamai kesuksesan SMP Negeri 1 Jatirogo ini. Jadi sumber daya manusia berupa bapak dan ibu guru yang hebat itu merupakan kekuatan, support keberhasilan kesuksesan pendidikan yang ada di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini. Kemudian selain itu, selain tantangan kan ada kekuatannya ya. Nah, tadi tantangannya adalah sumber daya manusia yang jumlah siswa yang sekian banyaknya, kemudian dengan karakter dan dengan jiwa mudanya yang perlu emosinya diredakan, itu merupakan sebuah tantangan. Kemudian selain itu adalah tantangan untuk membersamai siswa-siswi dengan berbagai kompeten yang dipunyai. Itu juga merupakan tantangan bagi kami, karena kemampuan dari masing-masing anak berbeda, karakter yang berbeda, tentunya akan membutuhkan pembelajaran yang berbeda pula, sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ini merupakan tantangan bagi kami sebagai pengajar. Ya, untuk suksesnya, maka kalian tentunya juga pernah mendengar atau bahkan juga sudah merasakan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sudahkah? Belum kayaknya, Bu. Belum. Ya. Nanti ini sudah dilaksanakan, hanya kemungkinan kalian ini belum paham. Loh, ini sudahkah pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini ada satu contoh ketika kita rapat koordinasi itu pernah Bapak dan Ibu guru itu menyampaikan bahwa pembelajaran sudah dilaksanakan secara diferensiasi. Jadi ada sudah pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Contohnya ya. Contohnya gini. Misalnya di dalam satu kelas itu ada anak yang masih belum cepat dalam keterampilan membaca. Oh iya. Iya kan? Iya. Paham. Dan juga ditindaklanjuti ada program juga kan? Program apa? Gubaya, ya. Gubaca. Iya, Gubaca. Nah, Gubaca itu ya. Nah, itu di kelas pun juga ada. Tentunya kalian pasti akan menjumpai. Misalnya, kelompok si A ini soalnya diberikan soal yang berbeda dengan kelompok si B. Ini termasuk diferensiasi. Karena si A ini kebutuhannya berbeda dengan si B. Sehingga tidak bisa disamakan, gitulah. Ini tantangan dengan banyaknya jumlah siswa, tentunya ini akan menjadikan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami sebagai guru yang ada di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo. Jadi tantangan saya utama adalah bagaimana mensukseskan sumber daya manusia yang dari jumlah siswa tersebut. Itu ya. Nah, itu guys, tantangan Bu Kartini Ekwati terhadap
sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 1 Jatirogo. Lanjut Bu. Ya. Jika Bu Kartini bisa mengubah satu hal dalam sistem pendidikan, apa yang Bu Kartini ingin ubah? Sistem pendidikan atau cara pendidikan ya? Sistemnya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu, jadi di perkembangan teknologi ini kan mempengaruhi cara belajar di sekolah. Iya. Nah, itu bagaimana Bu Kartini mengubah satu hal dalam sistem pendidikan? Oke. Gini nak, kita setiap berganti tahun, nah, ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan ini kan semakin berkembang. Ya, betul. Tentunya tata cara sistem pendidikan atau sistem pengajaran yang ada di SMP Negeri 1 Jatirogo pun harus mengikuti perkembangan tersebut. Contohnya adalah penggunaan HP. Ya. Ya ini penggunaan HP ini. Gini nak, kadang ini memang dilema terkait untuk penggunaan HP ini. Mengikuti perkembangan ilmu teknologi yang ada, ini loh wacana ke depan Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan yang baru, ini adalah akan dibelajarkan AI sudah mulai SD. Sudah mulai SD itu. Nah tentunya itu mesti tidak jauh dari teknologi. Teknologi antara lain adalah dengan laptop, Ya, dengan handphone. HP, Ya. dengan notebook satu misal. Tentunya harus dekat pula dengan internet. Iya kan? Betul Karena sekali. membutuhkan data itu. Sehingga dari situ ini yang inti adalah bagaimana kita menfilter, bagaimana kita membatasi. Ada range, kita buat range bagaimana caranya agar penggunaan HP itu sesuai dengan tujuannya. Betul. Antara lain, pertama, HP tersebut ini harus ditanamkan dulu di edukasi. Edukasi yang utama adalah edukasi kepada semua siswa. Nah, di edukasi ini saya yakin BK sudah memberikan edukasi baik secara klasikal maupun secara personal terhadap siswa-siswi. Itu terkait dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan HP. Sehingga selanjutnya setelah edukasi itu anak paham terkait edukasi pemanfaatan alat tersebut, Ya. alat teknologi itu. Yang kedua ini penggunaannya atau pemanfaatannya. Jadi pemanfaatan atau penggunaan sesuai dengan tujuannya. Contohnya adalah digunakan untuk pembelajaran di kelas. Ya, ini juga ada kejadian nak. Anak sekarang ini kreatif sekali, sangat kreatif. Ya, ini kan tantangan pula ini sumber daya manusia yang ada ya. Anak-anak ini kalau dulu ketika Bu Kartini sekolah, namanya malak ya, minta dengan paksa dan narjet ya. Itu berupa uang atau jajan, misal uang atau jajan. Sekarang malaknya sudah ngetren ganti ini. Malaknya apa itu? Yang wifi itu loh, apa dari hotspot. Ya, iya, pakai malak hotspot kan? Ya. Akhirnya coba saya diberi hotspot. Coba beri hotspot. Nah, akhirnya ini bagaimana? Iya kan? Iya, betul sekali. Ini harus bagaimana caranya biar tidak semakin meluas wabah tersebut, karena ini sebagai wabah, ini sudah wabah karena tren ini. Nah ini otomatis kendalinya kita bisa membatasi diri adalah kendali dari guru mapel tersebut yang menggunakan pembelajaran dengan menggunakan HP. Jadi harus ada pantauan atau pengawasan dari guru mapel yang ada di kelas tersebut yang menggunakan HP.
dipantau. Coba Pak, ada yang aturannya pakai hotspot apa enggak? Nanti dimatikan, itu bisa meminimalisir itu. Terus yang kedua, ini baru wacana. Nanti kedepannya insya Allah akan diberlakukan. Ini juga dari gagasan dari Bapak Wakasek kita, Pak Samiun, ya, ketua TPPK-nya itu. Bagaimana Bu nanti kalau kita buat area bebas HP, maksudnya ada area khusus sehingga pemantauannya itu lebih bisa terfokus gitu loh, ya, lebih bisa terfokus. Tidak bisa dipungkiri Nak, apakah anak-anak itu kita di sekolah hanya berapa jam kan? Jam 7 sampai jam 1:20. Iya, itu hanya berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 jaman ya? 6 jam. Sedangkan sehari semalam ada berapa Nak? 24 jam. Iya, 24 jam. Kita di sekolah hanya 6 jam. 24 dikurangi 6 berarti ada 18 jam. 18 jam itu di rumah. Apakah 18 jam itu 0 anak tanpa menggunakan HP? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Lah, apakah lebih banyak penggunaan HP di rumah ini lebih banyak di sekolah? Enggak juga. Ya, iya enggak juga. Mesti saya yakin lebih banyak penggunaannya di rumah. Bahkan di rumah ini tanpa controlling. Iya kan? Ya. Tanpa kontrol. Sudah masuk di kamar, kontrol dari orang tua. Iya, kadang orang tuh gini, di kamar sudah tenang, aman, tapi ternyata enggak, justru berselancar kemana-mana, sampai ke Amerika, sampai ke seluruh dunia kan? Iya. Kita lanjut. Ya, betul. Terkait sistem pendidikan tadi ya, sistem pendidikan yang ada di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo. Ini mau dibawa arah kemana gitu ya? Betul. Ini gini Nak, kami dengan bersama tim kerja. Jadi ada tim kerja ini, ada waka, ada kepala urusan, kemudian ada kurikulum, ada sarana prasarana, ada humas. Ini kami bersama-sama akan membawa sistem pendidikan yang ada di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini untuk selalu menyeimbangkan antara pembelajaran intra, ekstra maupun pembelajaran kurikulernya. Jadi UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini membersamai anak-anak belajar baik dalam tatap muka di kelas maupun dalam kegiatan-kegiatan di luar. Ini adalah untuk mencetak lulusan-lulusan dari UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini dapat berdaya saing di sekolah lanjutan, baik itu di SMA, di SMK atau di MA. Ini bisa bersaing sehingga di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini membekali keterampilannya, keseniannya. Ini ditandai ekstranya, ini banyak loh. Ada berapa ekstra? Coba bisa? Ada berapa? band, ada tari. Banyak ya, lebih dari 20 jenis ekstra yang ada. Banyak sekali. Iya, ini untuk menghantarkan suksesnya siswa-siswi UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini. Selain dari ekstranya, sistem pembelajarannya juga begitu. Sistem pembelajaran juga tidak sistem yang tunggal, tidak sistem yang mono, ya. Tetapi sistem pembelajarannya ini menggunakan yang lebih dari satu jenis
sistem pembelajaran. Ya, contohnya saja adalah media pembelajaran yang digunakan atau tata caranya belajar. Ini bisa toh kalian, saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah membersamai kalian belajar tidak hanya dengan satu teknik pembelajaran atau satu cara pembelajaran. Iya kan? Ya. Ada praktek. Ini tadi barusan saja ada kegiatan pembelajaran live, langsung kunjungan ke balai desa atau ke kantor desa. Ada di kantor kecamatan, ada di Koramil. Ya, itu semua adalah sistem pendidikan yang akan mencetak lulusan dari UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini untuk meningkatkan daya saingnya nanti di sekolah lanjutan. Iya, itu. Nah Bu, tadi kan bilangnya SMP Negeri 1 Jatirogo mempunyai banyak sekali program. Menurut Bu Kartini sendiri, program apa yang sangat membuat Bu Kartini, wow, luar biasa sekali SMP Negeri 1 Jatirogo ini? Iya dah. Ini gini. Program-program yang ada di SMP Negeri 1 Jatirogo ini diperuntukkan semua adalah orientasinya untuk siswa. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa dari 700 siswa mempunyai kompeten yang beraneka ragam, mempunyai karakter yang beraneka ragam, sehingga dari latar belakang itu muncullah kita menawarkan kepada siswa-siswi itu dengan beragam ekstra yang sesuai dengan bakat dan minatnya anak. Sehingga kalau ditanya program apa yang merasa wow, ini semua merasa wow, karena kami ini tadi saya sampaikan bahwa menjembatani, memfasilitasi semua kompeten anak. Jadi semua wow, hanya saja pengakuannya yang oleh dunia kabupaten, dunia kabupaten ini yang wow, yang lainnya belum diakui dunia kabupaten. Saya yakin para peserta ekstra dan pembinanya, jadi anak-anak dan pembinanya itu juga akan berjuang semaksimal mungkin sehingga nanti juga bisa wow di kabupaten. Ini yang sudah wow, ini kan ada ekstra basket. Ya, iya kan? Ya, bahkan walaupun belum berhasil, tapi kan sudah sampai merasa untuk bertanding di tingkat Jatim. Iya, Jawa Timur, di tingkat provinsi. Kemudian ada juga yang seni FL2SN. Ini yang dari apa kemarin? Itu gamelan itu, iya. Kemudian ada lagi yang ini yang kita belum punya, ini nanti perlu diupayakan ini. Oh, tenis meja. Iya. Saya kira kemudian tadi apa? Yang kayak ketoprak itu apa sih? Iya, itu juga iya. Itu seni karawitannya ya. Kemudian yang sempat dan membooming sekali karena mendapatkan pengakuan dari bupati ketika itu, yakni adalah di bulan Oktober itu mengadakan kegiatan apa? JOF, teman-teman. Iya, ini membooming sekali ini di dunia Tuban ini. JOF-nya Jatirogo Oktober Festival. Jatirogo Oktober Festival. Kalau sudah mendengar nama Jatirogo Oktober Festival, mesti ingatannya akan ke UPT SMP Negeri 1 Jatirogo. Memang rapakat ya, rapakat sekali, rapakat iya. Jadi tapi semuanya semua sesuai dengan bidangnya. Gitu. Ngomong-ngomong nih Bu, rapakat itu dari siapa nih idenya?
idenya ini ya, saya ini ketika datang sudah ada rapakat. Ini dari siapa ya ini? Gitu. Ternyata visi misi dan itu memang sudah diperodak, digodok oleh para senior dan para junior sebelumnya. Nah, ini idenya siapa ya? Ide bersama kemungkinan, atau nanti bisa ditanyakan yang lama ya. Nanti kan ada tadi mau mengundang siapa tadi? Pak Samion. Pak Wakasek SMP Negeri 1 Jatirogo, Ketua TPPK. Ya, tanyakan saja. Beliaunya kan ya dulu di sini. Iya. Lebih paham dan lebih rinci nanti penjelasannya. Rapakat untuk tim Gacor ya. Iya. Nah, Bu, ini masuk ke kenangan Bu Kartini nih. Kenangan pada dulu masa sekolah Ibu Kartini. Apakah ada momen tertentu di sekolah yang sangat berkesan bagi Ibu Kartini sendiri? Ini gini ya, kesan itu biasanya yang masuk di memori kita yang tidak terlupakan itu adalah kesan yang paling indah dan kesan yang paling menyakitkan. Iya benar? Iya, betul sekali. Iya, betul ya. Dan kenakalan. Ini gini, sebenarnya gimana ya? Bu Kartini ini rasa mindernya terlalu besar. Iya tah, Bu. Iya, ketika itu. Bu Kartini ini ketika sekolah mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya. Paling kecil di kelasnya, paling muda di kelasnya, paling kecil di kelasnya, paling jelek di kelasnya. Iya, kecil. Iya, kecil. Gak mengenal yang namanya apa sekarang? Skincare ya. Iya, skincare. Jangankan skincare, hand body saja gak mengenal lah. Itu jadi rasa minder ada. Setiap kali di kelas duduk mesti di depan. Namanya teman itu ndak punya banyak teman. Tetapi Bu Kartini gini, itu merupakan sebuah kelemahan. Kelemahan itu, kalau ini dari Pak Samion juga pernah menyampaikan, tolak tuba. Nah, jadi itu yang lemah, berarti kita tolak dengan yang baik. Baiknya apa? Saya tunjukkan kemampuan saya. Saya biar diingat. Karena mesti diingat gini, iku dhisik paling cilik dhewe, ireng, paling elek. Tetapi saya memunculkan memori yang mungkin tidak terlupakan oleh teman-teman, yakni saya harus bisa berada di atas teman-teman. Berarti itu sebuah motivasi. Iya, motivasi. Itu ketika di SD, di SMP, terus SMA itu ada lagi gini. Yang ini termasuk saya tidak tahu, ternyata sebenarnya ini sebuah motivasi. Ini gini, saya disampaikan ada ketika pembelajaran itu saya tanya gitu. Saya tanya, mungkin bahasanya anak itu belum tertata sehingga situasi dan kondisinya juga mungkin menyebabkan agak emosi gitu. Ya. Saya sempat diginikan, tunjukkan kalau memang kamu pinter, kalau memang kamu pandai, coba bisakah keterima nanti di negeri. Itu ketika SMA saya digitukan. Masuk kuliah? Iya, ketika mau masuk kuliah itu. Ketika masih di SMA, karena saya tanya itu saya berdasarkan buku gitu loh, berdasarkan buku ini gitu, buku ini kok begini, mohon penjelasannya gitulah. Mungkin kalimat saya yang kurang tertata karena namanya anak ya. Akhirnya dari beliaunya itu justru memotivasi saya, kan diginikan, kamu itu keminter gitu, kamu keminter, coba tunjukkan nanti kamu bisa gitu. Ternyata kalimat itu sebenarnya adalah kalimat motivasi. Karena setelah itu justru sebelum pembelajaran, misalnya besok mau tema baru, saya ini sudah hafal tema itu, titik koma saya hafalkan karena saya termotivasi tadi. Bahkan setiap kali akhir pembelajaran mesti ditanya. Ketika itu
memanggil saya dengan nama Eko. Eko, adakah pertanyaan? Mesti gitu. Saya hanya gini saja. Tidak bilang. Nah, itu karena saya mantel gitu loh. Saya kan tidak tahu. Loh, kok begini? Gitulah. Akhirnya ternyata setelah di perpisahan saya baru terkuat bahwa beliaunya itu adalah memotivasi saya supaya saya lebih giat belajar, karena beliaunya mengharapkan saya bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri. Sementara saya karena tidak tahu, saya mangkel gitu loh, mangkel. Loh, kok begini? Seorang guru kok begini? Gitu. Saya mangkel, marah. Saya itu hafal titik komanya, halamannya saya hafal buku itu. Kemudian setelah itu akhirnya saya tahu, oh ini bentuk motivasi. Sehingga nak, misalnya kalian nanti menjumpai dan merasakan hal seperti itu, jangan dikedepankan emosinya. Nah tuh, ini jangan dikedepankan emosinya. Misalnya aku mangkel, aku kok diginikan jengkel. Enggak, sebenarnya bapak dan ibu guru mendampingi kalian belajar itu semua dianggap anaknya sama, dengan kemampuan yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda, semua direngkuh sama. Itu adalah bentuk motivasi dan rasa kasih sayang bapak dan ibu guru terhadap kalian sebagai siswa. Gitu ya. Itu kan berarti sudah salah ini, sudah negatif thinking ini. Nah, ini yang harus kita kedepankan adalah positif thinking. Ya, ini pengalaman saya sendiri ini. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya guys, bahwa sesuatu yang menyakitkan di hati kita itu belum tentu yang paling sakit, tetapi itu sebuah motivasi, betul? Iya, proses pembelajaran. Iya, proses pembelajaran. Nah Bu, sesuatu yang memotivasi Bu Kartini, siapakah tokoh itu Bu? Oh, tadi ya guru panjenengan. Nah, siapakah tokoh atau mentor yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir Bu Kartini nih? Ini karir ya? Iya, karir ya. Kan sekolah. Sekarang karir ya. Ini beliaunya sudah almarhum dan beliaunya ini keras sekali beliaunya ini. Beliaunya kepala sekolah Bu Kartini ketika itu di SMP 2 Bangilan, dan beliaunya alumni atau mantan guru dari SMP 1 Jatirogo juga loh. Iya, ini beliaunya memotivasi Bu Kartini, karir Bu Kartini di jenjang kepala sekolah ini. Jadi beliaunya ini keras sekali, tetapi saya banyak wawasan yang bisa saya ambil dari beliaunya. Walaupun keras, tapi beliaunya ini sebenarnya perhatian banget dan memberikan support pun juga tidak sebagian. Disupport sungguh. Bahkan ketika itu Bu Kartini diberikan buku. Jadi Bu Kartini diberi buku oleh beliaunya, kemudian diberikan arah-arahan oleh beliaunya. Ini Al-Fatihah untuk beliaunya, Bapak almarhum Sony Subianto, guru dari SMP 1 Jatirogo juga. Beliaunya inilah yang memotivasi saya untuk meningkatkan jenjang karir saya di kepala sekolah. Walaupun ketika itu memang saya belum berhasil, tetapi motivasi dari beliaunya itu, bahkan tidak hanya beliaunya yang mensupport saya, itu juga beserta dengan istrinya, dengan nyonyanya, dengan Bu Ambar. Itu beliaunya berdua mensupport saya yang semula
tidak ada rasa percaya diri untuk menempuh jenjang karir itu. Hanya beliaunya yang mensupport dengan sangat gigih, bahkan beliaunya pula yang mengarahkan, memberikan arahan untuk cara belajar, kemudian mengantarkan saya diantarkan oleh beliaunya, ditunjukkan tempat kelompok belajar oleh beliaunya, sehingga alhamdulillah saya bisa. Jadi itu termasuk yang membekas di ingatan saya. Kemudian semua kepala sekolah yang pernah membimbing saya, yang karena Bu Kartini ini sebelum di Jatirogo 1 ketika jadi guru dulu itu pernah di Plumpang dan pernah di Bangilan. Dari dua lembaga itu berganti kepala sekolah, ada 5 kepala sekolah. Beliaunya semua itu ilmunya saya serap, bagaimana wawasannya, pemberian motivasinya itu saya syukuri, karena yang positif itulah yang saya petik, dan insya Allah ada hikmah untuk perjalanan karir saya sampai saat ini. Jadi intinya nak, ketemu dengan siapa saja, bersosialisasi dengan siapa saja, pasti ada dampak positif yang bisa kita petik hikmahnya. Sehingga jangan pernah bernegatif thinking tadi. Iya, gitu. Iya, gimana? Masih lanjut ini? Oke. Sekarang masa depan, Bu. Terkait masa depan. Mana ini masa depan ini? Ya, apa harapan terbesar Bu Kartini untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Jatirogo saat mereka sudah lulus dari sekolah kita ini, Bu? Ini bisa juga normatif lah, yakni membawa nama baik UPT SMP Negeri 1 Jatirogo dengan berani bersaing yang positif di tingkat pendidikan selanjutnya, sehingga nanti insya Allah akan sukses di bidangnya. Amin. Nah guys, akhir sudah bincang-bincang kita ya Bu. Terima kasih atas motivasinya, terus perjalanan Bu Kartini lika-likunya ya sampai saat ini ya. Terima kasih banyak Bu Kartini. Iya, kembali kasih. Iya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton acara podcast Gacor, podcast Gayenge Cah Jatirogo pada kesempatan kali ini ya. Jangan lupa support terus podcast Gacor dengan cara like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.